Seorang pria tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak, hingga jejaknya akhirnya ditemukan di tempat yang sama sekali tidak diduga-duga. Tempat yang dikenal sebagai rumah seorang ahli spiritual. Berawal dari sebuah cinta sang pria yang gagal, tapi kemudian berubah menjadi tragedi. Pelakunya adalah orang yang sempat memberi sang pria harapan untuk mendapatkan kembali cinta secara supranatural. Tapi ini bukan kisah mistis, teman-teman. Ini adalah tragedi yang berawal dari cinta dan berakhir dengan sangat mengenaskan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang pria yang tiba-tiba saja menghilang tanpa kabar dan nyaris tanpa jejak. Tiba-tiba aja ponselnya nggak aktif dan lokasinya juga nggak bisa dilacak. Terakhir sang pria ini pamit untuk pergi keluar kota menggunakan mobilnya. Tapi pria itu ataupun mobilnya nggak pernah lagi kembali ke rumah. Pria ini kita sebut saja namanya Galih. Karena nggak ada kabar dari Galih, kedua orang tuanya yang sudah lansia semakin gelisah. Karena biasanya Galih selalu memberi kabar, terutama pada sang ibu, karena Galih cukup dekat dengan ibunya. Kata ibunya Galih, dari dulu Galih nggak pernah hilang tanpa ada kabar. Bahkan setelah Galih tinggal mandiri di kota lain, Galih rajin banget mengirim kabar ke ayah dan juga ibunya. Jadi saat itu ada dua kemungkinan yang terpikirkan oleh orang tuanya Galih, dan dua-duanya sangat nggak mengenakan. Yang pertama, Galih kabur dari rumah atau terjadi sesuatu yang sangat buruk pada Galih. Tentu aja orang tuanya Galih itu sangat takut kalau sampai terjadi hal yang sangat buruk pada anak mereka. Mereka pun segera menghubungi pihak yang berwenang untuk melaporkan hilangnya anak mereka. Saat itu pihak yang berwenang langsung menyelidiki kasus ini. Orang tua Galih juga menghubungi orang kepercayaan keluarga mereka. Kita sebut saja orang ini namanya Siska. Siska ini adalah pegawai di perusahaan orang tuanya Galih. Siska sudah lama bekerja dengan orang tuanya Galih dan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Siska juga pegawai yang jujur dan berdedikasi. Karena itu orang tua Galih sangat percaya sama Siska. Udah beberapa kali diberikan tugas khusus oleh orang tuanya Galih. Kali ini lagi-lagi Siska diberikan tugas khusus. Tapi beda dengan tugas-tugas sebelumnya. Kali ini Siska harus mencari tahu di mana keberadaan Galih dan membawa Galih pulang. Kalau bisa dengan selamat. Langkah pertama yang diambil oleh Siska adalah masuk ke akun media sosialnya Galih. Karena Siska pikir semua rahasia orang pasti ada di akun media sosialnya. Tentu aja dengan izin dari kedua orang tuanya Galih. Siska pun mencari segala sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Mulai dari foto, video, sampai pesan-pesan singkat yang ada di berbagai aplikasi yang dimiliki oleh Galih. Aplikasi itu Siska akses dari alamat emailnya Galih yang juga diketahui oleh kedua orang tuanya. Dari situlah Siska menemukan aktivitas terakhir Galih di sebuah aplikasi kencan online. Di aplikasi tersebut Siska menemukan ada percakapan yang sangat mencurigakan antara Galih dan juga seseorang yang mengaku bernama Bono. Nah, Galih ternyata menjalin komunikasi yang cukup serius dengan orang itu. Dari obrolan mereka menunjukkan bahwa mereka itu pernah beberapa kali ketemu. Dan yang paling mengagetkan ternyata Bono nggak tinggal di kota tempat Galih ataupun keluarganya Galih tinggal. Melainkan di kota lain yang jaraknya lumayan jauh. Siska pun menelusuri petunjuk itu dengan tekad yang kuat. Karena bagi Siska, Galih itu udah kayak saudaranya sendiri. Siska juga tahu kalau Galih ini bukan tipe orang yang suka main-main dengan hidupnya. Pasti nih ada sesuatu yang salah dan Bono kemungkinan besar terlibat di hal itu. Akhirnya Siska memberanikan diri untuk pergi keluar kota mencari tahu tentang keberadaan Galih. Saat itu dengan nekat teman-teman Siska berangkat sendiri tanpa pengawalan apapun. Yang dia bawa hanyalah alamat yang dia dapatkan dari aplikasi kencan yang berhasil dia masuki dengan alamat emailnya Galih. Singkat cerita, Siska sampai di luar kota. Dia langsung pergi ke alamat yang dia bawa.
Ternyata tempatnya ada di gang-gang sempit dan cukup padat. Setelah menelusuri gang tersebut, Siska pun sampai ke sebuah rumah kontrakan yang kelihatan sederhana. Di sanalah Siska melihat sesuatu yang membuat dia sangat kaget. Di depan rumah itu terparkir sebuah mobil warna hitam yang sudah sangat dikenalin sama Siska. Ya, itu adalah mobilnya Galih. Siska sangat kaget melihat mobil tersebut. Dia yakin ini pasti mobil Galih. Siska ingat banget plat nomornya dan juga beberapa modifikasi yang sempat dilakukan oleh Galih. Dan Siska tahu banget kalau mobil itu nggak pernah dipakai oleh siapapun kecuali Galih sendiri. Siska pun berusaha mencari tahu siapa penghuni rumah tersebut. Tapi ketika dia nanya ke warga sekitar cuma bilang, mereka tuh tahu kalau rumah itu dikontrak oleh seorang pria yang terkenal sangat jarang bergaul. Prianya sangat misterius. Tapi walaupun penasaran, Siska tahu dia nggak bisa bertindak gegabah dengan mendatangi pria itu sendirian. Akhirnya Siska pun menghubungi pihak yang berwenang. Dia laporkan temuannya saat itu, dia minta pengawalan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pria misterius yang katanya penghuni rumah tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari Siska, pihak yang berwenang pun bergerak dengan cepat. Dari hasil penyelidikan pihak yang berwenang, rumah tersebut dikontrak oleh seorang pria yang bernama Bono. Dan yang cukup menarik teman-teman nih, Bono ini aktif di berbagai aplikasi kencan dan cukup terkenal. Tapi niatnya Bono ini bukan untuk mencari pasangan, melainkan untuk menawarkan jasa supranatural yang katanya dia miliki. Di situ di aplikasi kencan, Bono terang-terangan menyebut dirinya sebagai praktisi lintrik yang katanya bisa menyatukan kembali pasangan yang putus dengan bantuan pelet, mantra, dan kartu ceki. Buat teman-teman yang belum tahu, lintrik itu adalah bentuk ilmu pengasihan tradisional yang menggunakan media kartu sebagai perantara. Tujuannya udah jelas, untuk mempengaruhi batin seseorang agar jatuh cinta atau merasa terikat secara emosional dengan orang lain. Efek lintrik kartu dipercaya muncul secara perlahan-lahan, membuat target menjadi gelisah, bermimpi tentang pelaku, atau bahkan sampai terobsesi tanpa sadar. Dan pada kasus ekstrimnya katanya sampai nggak waras. Selain itu, kata warga sekitar, Bono juga membuka praktek pijat. Berarti ada dua kemungkinan nih kenapa Galih bertemu dengan Bono. Entah itu untuk meminta ilmu pengasihan atau untuk terapi. Tapi nggak mungkin nih kalau Galih sampai bela-belain keluar kota hanya untuk terapi pijat. Akhirnya, untuk memastikan maksud Galih, Siska pun ditemani oleh dua orang petugas yang berwenang pergi kontrakan miliknya Bono. Waktu didatangi, Bono kelihatan tenang dan malah menjamu Siska dengan baik. Disuguhin minum, diajak bicara tenang, dan karena sudah curiga, Siska pun langsung bertanya tanpa basa-basi. Pak Bono, Anda kenal dengan orang yang namanya Galih? Dan gak disangka-sangka, Bono langsung mengaku kalau Galih memang pernah datang ke kontrakannya. Menurut pengakuannya Bono, beberapa kali Galih datang dengan maksud untuk mengikuti ritual pengasihan agar bisa balikan dengan mantan pacarnya. Terakhir kali datang, katanya nih, Galih tiba-tiba aja mendapat telepon dan pamit untuk pergi entah kemana. Dan Bono mengaku kalau dia nggak tahu kemana perginya Galih. Tapi saat itu Galih sempat menitipkan mobilnya ke Bono. Setelah mendengar penjelasannya Bono, Siska dan juga pihak yang berwenang itu masih tetap curiga. Mereka nggak mau begitu aja percaya dengan pengakuannya Bono. Siska dan pihak yang berwenang pun pergi dari rumah Bono. Tapi saat itu pihak yang berwenang terus melakukan penyidikan. Sampai akhirnya ada warga yang melaporkan penemuan potongan tubuh tanpa kepala. Tubuh tersebut terkubur di sebuah sungai yang terletak gak jauh dari sana. Dan kondisi potongan tubuh tersebut sudah berupa tulang dan terendam sebagian di sungai. Pihak yang berwenang melakukan evakuasi terhadap tulang-tulang tersebut. Mereka menemukan tulang belulang manusia yang terdiri dari tulang paha, tulang belakang, tulang panggul, telapak tangan, dan terakhir tulang tengkorak. Pihak yang berwenang langsung melakukan pemeriksaan terhadap tulang-tulang tersebut. Dan hasilnya didapatkan. Jadi waktu diperiksa, tulang rongga matanya itu berbentuk agak kotak. Tonjolan tulang belakang telinganya agak besar dan tonjolan tulang dahinya itu besar seperti ini. Tulang tengkorak ini jelas sekali berjenis kelamin laki-laki. Usianya antara 25 sampai 40 tahun. Dapatkan ada patahan pada tulang tengkorak dengan tepi yang rata.
menunjukkan patahan tersebut disebabkan karena kekerasan tajam. Di sekeliling patahannya ada resapan cairan tubuh, menunjukkan kalau patahan terjadi ketika korban masih hidup. Patahan pada tulang tengkorak polanya sesuai dengan kasus bacok. Sementara ditemukan juga luka serupa pada punggung tangan, menunjukkan saat itu korban sempat mencoba mempertahankan dirinya. Dan pada gigi ditemukan adanya lubang pada gigi geraham depan. Pihak yang berwenang segera menghubungi Siska dan meminta Siska datang ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Siska kemudian menghubungi dokter gigi yang pernah merawat Galih untuk meminta hasil rekam giginya sebagai pembanding. Jadi gigi adalah salah satu bentuk identifikasi yang ketepatannya lebih dari 90%. Jadi bentuk kondisi gigi setiap orang itu berbeda-beda. Secara hukum ini bentuk identifikasi yang valid dan diakui di seluruh dunia. Dan ternyata ciri khas gigi yang didapatkan dari rekam gigi Galih cocok dengan gigi pada tengkorak yang ditemukan tersebut. Ya, itu adalah tengkoraknya Galih. Siska merasa sangat sedih ketika menyadari kalau memang itu adalah Galih. Pihak yang berwenang kemudian juga mengabari kedua orang tuanya Galih. Udah pasti kedua orang tuanya Galih merasa sangat terpukul mengetahui anak mereka sudah nggak bernyawa. Ditambah lagi, kondisi jasadnya sangat mengerikan. Nggak semua potongan tulang tubuhnya Galih bisa ditemukan. Organ-organ dalamnya juga sudah nggak ada. Diduga sudah hancur akibat tembusukan. Orang tua Galih pun bertambah marah saat mengetahui ada indikasi Galih dihilangkan nyawanya dengan sengaja. Dan jasadnya dipisah-pisahkan untuk menghilangkan jejak. Mereka meminta agar kasus ini diusut sampai selesai. Berbekal sejumlah besar barang bukti, pihak yang berwenang pun mendatangi Bono. Saat itulah Bono nggak bisa berkutik lagi. Dia mengakui sama perbuatannya. Dia pun mengaku kalau dia bukan hanya mengenal Galih, tapi juga sudah menghilangkan nyawanya. Menurut keterangan Bono, motifnya adalah rasa kesal dan juga rasa terancam. Jadi Galih dan Bono ini pertama kali kenal lewat sebuah aplikasi kencan. Galih melihat profilnya Bono yang tertulis kalau Bono adalah seorang ahli supranatural. Dia punya sebuah ilmu untuk membuat seorang jatuh cinta dan menyatukan kembali pasangan yang sudah lama terpisah. Galih pun tertarik dan kemudian menghubungi Bono. Galih bertanya sama Bono lewat pesan singkat, "Apa kamu bisa bikin saya dan mantan saya balikan?" Memang Galih ini sebelumnya berpacaran dengan seorang wanita. Kita sebut saja nama wanita itu Laras. Galih sama Laras sudah pacaran sejak mereka masih duduk di bangku kuliah. Saking cintanya Galih sama Laras, dia berniat untuk menikahi Laras. Tapi sayangnya hubungan mereka pun kandas. Waktu itu Laras merasa kok dia sudah nggak lagi punya perasaan apapun sama Galih. Laras pun terang-terangan bilang ke Galih kalau hubungan ini tidak lagi bisa dilanjutkan. Akhirnya pun Laras memutuskan Galih secara sepihak. Udah pasti Galih sakit hati, dia nggak terima dengan keputusannya Laras. Biar bagaimanapun Galih sangat mencintai Laras. Dia nggak mau menyakiti hati perempuan yang sangat dia sayangi. Akhirnya Galih pun mencari cara supaya dia dan Laras bisa kembali menjalin hubungan. Dan kebetulannya saat itu dia bertemu dengan Bono yang menawarkan jasa untuk mengembalikan cinta pasangan. Ketika Bono mengatakan kalau dia sanggup mengembalikan cinta Laras, tanpa pikir panjang Galih langsung mendatangi Bono. Gak peduli nih, walaupun Bono tinggal di luar kota. Pertemuan awal Galih sama Bono ya bisa dikatakan sangat positif. Bono langsung menjamin kalau Laras akan mencintai Galih lagi dalam waktu yang sangat singkat. Galih pun percaya, dia bayar sejumlah uang untuk jasanya Bono. Tapi ketika Galih pulang, dia nggak merasakan adanya efek apapun. Laras nggak pernah menghubungi Galih lagi. Dan saat Galih mencoba inisiatif menghubungi Laras, dia malah dimarahi dan diminta untuk nggak lagi menghubungi Laras. Waktu itu Galih masih mencoba untuk positive thinking. Mungkin kalau hanya sekali memang nggak ada efeknya. Akhirnya Galih balik lagi nih ke Bono beberapa kali untuk memakai jasanya. Tapi teman-teman sudah bisa ditebak kalau ilmunya Bono nggak berhasil. Udah pasti Galih kesal dan merasa kalau Bono memang sudah menipunya demi uang. Galih pun menghubungi Bono dan menuntut uangnya untuk segera dikembalikan. Galih juga mengancam kalau uang yang nggak dikembalikan dia akan membuka kedok Bono sebagai ahli supranatural yang palsu. Galih juga mengatakan dia akan datangi Bono secara langsung untuk minta pertanggungjawaban.
Bono yang ternyata satu sedang terdesak masalah ekonomi dan punya banyak utang pun merasa semakin terdesak. Bono takut kalau sampai dia dipaksa mengembalikan uang yang diberikan oleh Galih. Bono merasa kesal karena dari semua pelanggan yang pernah dia layani, kayaknya Galih yang paling menyusahkan. Dia merasa sudah mempelajari ilmu pemikat tersebut selama puluhan tahun, tapi baru sekali ini gagal. Bono pun berencana untuk menghilangkan nyawanya Galih supaya dirinya enggak lagi terancam. Jadi beberapa hari sebelum Galih datang ke kontrakannya, Bono menyiapkan sajam yang sudah dia asah. Bono pun menyembunyikan sajam itu supaya nggak kelihatan oleh Galih. Selain itu, Bono juga memikirkan bagaimana aksinya supaya enggak diketahui oleh siapapun. Pokoknya Bono merasa kalau dia sudah menyusun rencana dengan sangat matang. Akhirnya tibalah hari di mana Galih mendatangi kontrakannya Bono. Ketika itu Galih datang kontrakannya Bono dengan amarah yang sudah memuncak sampai kepala. Menurut pengakuannya Bono, saat itu terjadi cekcok antara dia dan juga Galih. Galih langsung menuntut uangnya segera dikembalikan. Udah jelas Bono menolak untuk mengembalikan uangnya Galih. Katanya Bono bagaimanapun, uang yang sudah masuk gak bisa dikembalikan lagi. Galih pun kesal dan langsung menampar wajahnya Bono. Belum puas, Galih setelahnya menghantam wajah Bono berkali-kali di bagian hidung. Cairan merah segar pun mengucur dari hidungnya Bono. Bono bertambah marah, dia gak terima dengan sikapnya Galih. Dia pun balik menghantam wajah Galih dengan keras sampai Galih terpelanting. Ketika Galih lengah, barulah Bono mengeluarkan sajam yang sudah dia siapkan. Dengan amarahnya sekuat tenaga, Bono mengayunkan sajamnya ke arah lehernya Galih. Nah sini teman-teman, udah jelas banget ya, Bono tuh berniat untuk menghilangkan nyawanya Galih. Karena hantaman sajam di leher bisa menyebabkan tubuh mengalami kerusakan fatal dalam hitungan detik. Leher itu bukan hanya penyangga kepala, tapi juga jalur utama bagi cairan tubuh, udara, dan makanan. Kalau luka cukup dalam, maka pembuluh besar seperti arteri karotis dan vena jugularis bisa terpotong, menyebabkan kebocoran cairan tubuh dengan tekanan tinggi dan korban kehilangan kesadaran dalam waktu yang sangat singkat. Kalau saluran napas ikut robek, korban bisa tersedak cairan tubuhnya sendiri, kehilangan suara sampai nggak bisa berteriak sama sekali. Korban juga akan mengalami kesulitan bernapas. Dalam kondisi seperti ini, korban bisa kehilangan nyawa dalam waktu 1-3 menit akibat kebocoran cairan tubuh yang sangat banyak. Yang paling mengerikan adalah dalam beberapa detik pertama, korban biasanya masih sadar penuh, menyadari bahwa hidupnya sedang terlepas tapi nggak bisa menyelamatkan diri sama sekali. Masalahnya bukannya sekali Bono melukai leher Galih, tapi 2 kali. Hal tersebut buat Galih terjatuh ke belakang sambil mengeluarkan suara mengorok. Sementara itu cairan tubuh warna merah terus mengucur deras dari lehernya Galih. Ketika melihat Galih mengeluarkan suara mengorok, Bono sempat menutup mulutnya Galih dan mengatakan, "Diam, jangan membuat kegaduhan di sini." Dan gak lama kemudian, Galih pun kehilangan nyawanya. Setelah menghilangkan nyawanya Galih, Bono menyeret tubuh korbannya ke kamar mandi untuk dibersihkan. Setelah itu, Bono juga membersihkan baju dan tempat kejadian perkara. Setelah semuanya selesai dia lakukan, Bono langsung menghampiri istrinya yang saat itu baru pulang dari rumah orang tuanya. Bono minta istrinya untuk tinggal di rumah tangganya dulu. Karena saat itu katanya Bono sedang ada masalah yang harus dia selesaikan secepatnya. Sebenarnya saat itu istrinya yang bertanya lebih jauh, tapi Bono meyakinkan istrinya kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Sang istri pun menurut dan pergi ke rumah tangganya. Sementara itu Bono menunggu waktu yang tepat untuk membuang jasadnya Galih. Keesokan harinya tanpa menunggu lebih lama lagi, Bono membeli beberapa sajam baru dan juga kantong plastik besar. Bukan tanpa alasan teman-teman, tapi ternyata Bono berencana untuk misah-misahkan tubuhnya Galih. Alasannya supaya dia mudah untuk membuang tubuhnya. Bono pun melancarkan aksinya. Tubuh Galih dipisahkan jadi beberapa bagian. Kepala, 2 lengan, 2 telapak tangan, 2 paha, 2 telapak kaki, dan beberapa bagian tubuh yang lain. Setelah selesai misah-misahkan tubuhnya Galih, Bono membungkus potongan tubuh ke dalam beberapa kantong plastik besar yang sudah dia beli. Kemudian Bono menyebarkan potongan itu di beberapa lokasi. Sebagian besar potongan dia buang ke sungai yang gak jauh dari kontrakannya. Sementara beberapa bagian lainnya dia kubur di pinggir sungai tersebut. Dan kedalaman lubang kubur itu hanya sekitar 30 cm. Bono bahkan gak berusaha untuk menutupinya secara sempurna. Dia hanya menutup dengan sedikit tanah dan juga sampah.
Bono sempat mengaku teman-teman kalau dia menimbun sisa potongan jasadnya Galih karena dia merasa kasihan. Dia ingin sisa potongan jasadnya Galih bisa dimakamkan secara layak. Setelah membuang jasadnya korban, Bono membuang beberapa barang milik Galih yang masih tersisa. Bono kemudian bersikap seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Sebelum akhirnya aksi diketahui oleh pihak yang berwenang. Bono pun ditetapkan menjadi tersangka. Sementara itu orang tua Galih sangat menyayangkan kepergian anaknya yang sangat tragis. Tapi di sisi lain mereka juga merasa lega karena orang yang telah menghilangkan nyawa anak mereka sudah tertangkap. Mereka ingin Bono dihukum seberat-beratnya. Karena bagaimanapun nyawa anak mereka itu gak bisa dinilai harganya. Sebelum proses hukum, pihak yang berwenang juga mendatangkan ahli kejiwaan untuk memeriksa psikologisnya Bono. Hasilnya, Bono sama sekali gak mengalami gangguan kejiwaan. Yang artinya, Bono sadar akan tindakannya dan memilih untuk menghabisi nyawanya Galih dan juga memotong-motong jasadnya. Bono melakukan hal itu atas dasar emosi, bukan karena gangguan yang lain. Apalagi tadi, Bono sedang terjerat utang yang cukup banyak. Setelah mengamankan beberapa barang bukti lain, proses hukum Bono pun dilakukan. Pada akhirnya dia mendapatkan hukuman paling maksimal karena terbukti melakukan tindakan penghilangkan nyawa secara berencana. Teman-teman, ini bukan sekedar kejahatan biasa, tapi kasus kriminal yang sangat keji. Korban hanya ingin mengejar cintanya, tapi memang caranya itu nggak sehat. Sampai amarah mengambil alih terjadilah kejadian yang sangat mengerikan. Korban pun kehilangan nyawanya dengan sangat tragis. Saya harap kasus ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa cinta yang sehat gak pernah datang dari ancaman, tipu daya, apalagi kekerasan. Dan pada akhirnya gak ada ilmu pengasihan apapun yang bisa membenarkan tindakan penghilangan nyawa.